Aku didiagnosa mengidap talasemia itu sekitar tahun 2010, tepat setelah aku kehilangan anak pertamaku. Sebenarnya kita tuh bisa aja sih sisihkan waktu setidaknya sedikit lah 1-2 jam dalam keseharian kita, sisihkan sedikit hanya untuk berolahraga. Mungkin stigma masyarakat, tapi akhirnya adalah yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kita mau coba nggak sih untuk melakukan olahraga tersebut gitu kan. Itu saya ingin sekali mengubah stigma itu karena tanpa kesehatan tubuh, tanpa kebugaran tubuh, itu tidak akan bisa dilakukan. Itu mustahil. Halo, aku Acil. Aku mewakili ASICS Indonesia untuk ajang Meta Time Trial 10K di Malaysia. Selain itu, aku juga seorang ibu rumah tangga yang kebetulan pengidap talasemia. Hai, nama aku Dev Anggraini, aku biasa dipanggil Dev. Aku adalah salah satu dari ASICS Running Lead di ASICS Running Club Indonesia. Kesibukan aku saat ini selain jadi bagian dari ASICS adalah pegawai kedutaan di salah satu kedutaan besar di Jakarta. Jabatan aku sebagai Program and Business Manager. Oke, nama saya Eliza Chandra. Saya kesehariannya itu sebagai entrepreneur dan saya sekarang lagi fokus di 3 bidang bisnis. Itu salah satunya florist, online florist, satu beauty brand yang baru launching, dan satu lagi itu content creator. Dan saya hari ini di sini sebagai representatif, salah satu representatif dari ASICS Indonesia. Aku didiagnosa mengidap talasemia itu sekitar tahun 2010, tepat setelah aku kehilangan anak pertamaku. Berdamai dengan diri sendiri itu prosesnya cukup lama, cukup panjang karena menerima suatu hal yang tidak normal itu saja satu bab yang beda ya. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, karena kan kita diberikan Allah sesuatu baik buruknya itu pasti dengan alasan yang baik untuk kita, untuk umatnya. Jadi ketika tahu saya mengidap talasemia, ada pertama apa sih yang harus saya lakukan untuk mengurangi gejala-gejala itu kambuh gitu kan. Terus salah satunya adalah dengan olahraga, karena semakin sering berolahraga berarti semakin lancar peredaran darahnya. Sebetulnya aku tuh lebih ke anak gym aja, anak fitness gitu kan. Setelah lama berhenti berlari, itu sekitar 5 tahun, aku pindah olahraga ke fitness. Terus kemudian aku cedera bahu, dan setelah konsultasi sama dokter, aku hanya disarankan olahraga itu 3, bersepeda, berenang, dan berlari. Saya coba bersepeda, terus saya coba berenang, tapi feel-nya nggak dapet. Akhirnya, coba kembali berlari gitu. Ternyata kok feel-nya dapet ya gitu. Apa yang memotivasi? Mungkin lebih ke good healthy lifestyle-nya.
Soalnya dulu waktu sempat hiatus itu, berat badan aku itu sempat gemuk banget. Aku sempat overweight. Nah, jadi itu gara-gara lasta waktu kuliah dulu itu nggak gitu sehat ya, sering lembur, makannya juga junk food. Sebenarnya kalau saya lihat tantangan perempuan dalam dunia olahraga itu lebih ke waktu ya. Pastinya, manajemen waktu itu adalah salah satu hal yang paling susah. Jadi, gimana caranya kita harus memasukkan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, meskipun itu mungkin 20 menit, 30 menit. Tapi kalau misalnya untuk tantangan pada perempuan, saya rasa itu kita cenderung membatasi kegiatan kita atau kegiatan fisik kita dengan melihat bahwa, oh saya nggak mampu nih kalau misalnya melakukan kegiatan A atau olahraga A. Padahal sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya kita mampu atau enggak sebelum kita benar-benar mencoba. Memang harus dimulai dari diri sendiri bahwa sangat penting menjaga kebugaran tubuh sehingga tugas-tugas yang banyak itu, tanggung jawab yang banyak itu bisa terbantu dan bisa sangat mudah sih ketika badan kita fit. Awalnya itu kita mesti mengenali badan kita sendiri dulu. Kita ini sesanggup apa sih? Kita ini sekuat apa sih gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang yang benar-benar nggak pernah latihan tuh, itu kan berarti kita mesti build dari base kan. Dan build dari base itu nggak segampang orang yang sudah ada basic gitu. Jadi kalau misalnya udah ada basic, mungkin dalam waktu 3-4 bulan dia udah ready untuk ikut full marathon. Bisa jadi kalau yang belum ada base harus 6 bulan sampai setahun. Untuk asupan gizi nggak ada yang khusus ya. Saya masih makan buah, lebih ke makan buah dan sayur tuh lebih banyak. Terus vitaminnya masih standar, vitamin E, vitamin D, vitamin C gitu kan. Kenapa saya pakai ASICS? Karena buat saya ASICS itu sepatu lari yang sangat concern dengan cara lari maupun struktur lari dari setiap pelarinya. Jadi teknologinya itu sangat disesuaikan, apakah kita overpronation, apakah kita underpronation, apakah kita pelari yang netral. Dan itu kenapa di ASICS kita selalu ada treadmill, ada foot scanner, di mana kita bisa scan dan kita bisa tahu cara berlari kita seperti apa. Jadi kita lebih kayak menyesuaikan antara sepatu dengan tipe pelari seperti apa sih dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Awal mulanya saya bingung, aduh gimana ya, karena kan nggak punya running kit dari ASICS gitu. Terus lama-kelamaan bisa menyesuaikan. Terus kemudian taunya di event tersebut saya podium 3 dan orang-orang jadi lebih aware, oh Acil mana, Acil ASICS gitu. Jadi akhirnya karena saya juga produknya juga cocok dengan ASICS, ada beberapa event yang ASICS ajak ya, saya itu kan ikut bangga ya terpilih dan mewakili ASICS. Setelah aku gonta-ganti banyak brand, ASICS itu paling cocok di aku, soalnya sebagai pelari itu kalau blister di badan itu udah hal yang sangat awam ya, maksudnya kayak udah normal lah semua orang lari, apalagi kayak lari FM itu pasti blisternya itu di mana-mana. Tapi semenjak aku pakai ASICS itu nggak ada blister lagi. Nah, jadi terus bahannya itu udah breathable banget. Oke, kalau tujuan saya ikut Meta Time Trial itu adalah untuk menginspirasi semua orang untuk menyempatkan diri berolahraga demi kesehatan baik fisik maupun mental, sound mind, sound body tadi. Terus terang buat saya olahraga itu adalah hal yang semua orang tahu penting, tapi nggak semua orang punya waktu untuk melakukannya. Mungkin stigma masyarakat, tapi akhirnya adalah yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kita mau coba nggak sih untuk melakukan olahraga tersebut gitu kan. Sebenarnya kita tuh bisa aja sih sisihkan waktu setidaknya sedikit lah 1-2 jam dalam keseharian kita, sisihkan sedikit hanya untuk berolahraga. Dan harapan saya tuh masyarakat di Indonesia makin bisa menyadari akan pentingnya berolahraga.
soalnya kesehatan itu mahal. Tujuan ikut event Metatan Trial di Malaysia, pertama saya ingin mengajak teman-teman, ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu tapi para bapak yang dengan kesibukannya itu mau berolahraga, mau menyempatkan diri untuk berolahraga.